Ami. Waalaikumsalam Pak Dadang. Lagi apa Bu? Lagi menunggu Pak Dadang nih. Lagi menunggu saya. Katanya mau diobservasi. Oke, baik Bu. Sehat Bu, sehat Bu. Alhamdulillah Pak Dadang. Pak Dadang gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu semangat sekali nih. Oh sekarang. semangat. Oke, baik Bu. Ibu nanti akan meng-coaching siapa Bu? Saya akan meng-coaching Istami. Oh, Istami ya. Istami itu guru apa? Guru bahasa Inggris. Pak. Guru bahasa Inggris. Galak nggak Bu? Oh enggak, lembut banget Pak. Oke. Ibu sudah mengetahui rubrik buat coaching belum? Rubrik buat coaching, ya tahu Ibu, Pak. ya. Nah, nanti Ibu jangan sampai lupa dengan alur apa Bu? Alur kita ya? Oh iya, alur tirta. Nah, nanti Ibu jangan lupa dengan alur tirta, ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaannya kira-kira gimana Bu buat coaching nanti? Pertanyaannya? Oh, Sudah saya siapkan Pak. udah siap kan? Berbobot ya Bu ya. Oh berbobot banget. Oke. Terus kira-kira nanti coachingnya atau Bu siapa tadi? Istami? Miss Tami. Oke, Miss Taminya kira-kira dapat merespon Bu dengan pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Saya pikir sih bisa merespon dengan baik ya Pak ya. Bisa merespon dengan baik. Kemudian ini kan ada prinsip kemitraannya Bu. Kira-kira Ibu tahu prinsip kemitraannya Bu? Prinsip kemitraan apa Pak? Memaksimalkan potensi. Iya, betul. Intinya ya, bisa memaksimalkan potensi dirinya ya. Nah, kemudian nanti Ibu harus bisa menimbulkan kreatif dari dirinya sendiri, dari seorang coach. Idealnya udah siap sekali bukan? Harus siap dong Pak Dadang. Harus. Oke. Baik Bu, nanti saya akan observasi Bu. Saya juga udah siapkan rubriknya pada saat nanti observasi. Ya Bu ya. Siap. Oke. Nah, baik Bu Ami, untuk praobservasi nanti untuk coaching sama Bu Miss Tami. Kira-kira kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan pada saat coaching nanti? Oke, baik Pak Dadang. Saya berusaha nih Pak untuk present ya Pak ya. Yang pertama, yang kedua saya harus bisa mendengarkan secara aktif. Lalu selanjutnya saya harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Tadi Ibu sebutkan ada present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kira-kira dari ketiga itu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti di yang mana? Lalu yang poin kedua ya Pak ya, yang mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Poin kedua sama ketiga. Dua sama ketiga. Oke. Nanti yang kedua pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga tadi apa tuh Bu? Yang ketiga mendengarkan secara aktif. Iya. Tadi kebalik-balik tuh Bu, Iya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kompetensinya bisa Capai. dicapai ya. Dan itu Bu, indikator yang seperti apa yang Ibu harapkan nanti? Saya berharap banget nih Pak ya, setelah nanti proses coaching nanti berlanjut, coaching saya itu bisa bisa memberikan solusi terhadap dirinya sendiri, bisa memutuskan apa yang sudah dipilih dari apa yang nanti akan kita bahas ya Pak ya. Ya, saya tinggal mengarahkan saja gitu Pak. Mengarahkan. Tapi saya mau mendengar alasan Ibu dari Ibu. Kok bisa milih Miss Tami buat di coaching? Iya, karena misalnya ini cocok banget Pak. Saya jadikan sebagai coach ya Pak ya. Satu, alasannya humble banget orangnya. Oke. Yang kedua, ya kita kan sudah berteman lama ya Pak ya, otomatis kan chemistry itu sudah terbentuk gitu. Nah kalau udah chemistry kan kita enak Pak, kita mau ngobrol apa juga it's okay aja Pak. Oke, berarti bisa berjalan dengan baik nanti. Iya.
harus bisa ngorek-ngorek Bu. Nanti saya korek sedalam mungkin. Bu, kepo nanti, kepo. Iya dong, itu mah harus. Saya harus ngepoin kami nanti. Oke lah Bu, untuk observasinya kita sampai di sini aja dulu ya. Ibu udah semangat sekali Saya udah kayaknya. greges banget Lima. Semoga bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih. Lancar. Dadah. Oke, dan tidak ada halangan besar apa. Amin. Ibu, kita lanjutkan untuk nanti saya observasi pada saat coaching. Oke, siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Halo misalnya apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat juga misalnya. Kayaknya aku perhatikan agak-agak layu gimana ini? Kenapa? Enggak apa-apa sih Bu sebenarnya, cuma memang ada sedikit perasaan tuh kayaknya kurang nyaman gitu nih di tahun ajaran baru ini. Kan baru ketemu anak-anak baru ya. Iya. Gitu Bu. Kamu nggak nyaman ya Mas ya? Sekarang lagi nggak nyaman karena terkait anak-anak yang baru ini ya. Oke, misalnya kita ada waktu cuma sebentar aja nih Miss ya. Kira-kira misalnya pengen bahas apa nih di pertemuan kali ini? Miss? Jadi Bu Ani, saya kan lihat nih udah 2 kali pertemuan nih ya. Saya masuk kelas, gitu kan. Saya ngeliat anak-anak gitu. Saya berpikir kok kayaknya mereka tuh gak semangat gitu Bu belajar bahasa Inggris Bu. Gitu. Entah karena kurang motivasi kah atau apa situ Bu. Makanya saya merasa, saya ngajar kalau anak-anak yang gak semangat kan saya juga gak semangat ya. Iya. Itu sih Bu, itu yang saya rasakan, itu yang bikin saya kurang nyaman gitu. Nyaman ya. Oke Miss, apa mungkin di sesi kali ini kita bahas terkait permasalahan yang misalnya hadapi, ketercapaian apa sih yang nanti bisa kami harapkan? Ya, saya berharap sih anak-anak tuh bisa tentu saja kalau lagi belajar bahasa Inggris tuh jadi semangat gitu loh Bu. Setidaknya meskipun mereka nggak fasih banget, tapi seneng, antusias, penasaran gitu dengan bahasa Inggris itu. Padahal kan kita tahu ya bahasa Inggris itu kan sudah menjadi salah satu bahasa dunia gitu kan, jembatan untuk mereka gitu nanti ketika mereka bekerja atau apa seperti itu. Saya sih berharap mereka mau mencoba gitu Bu. Oke, aku paham banget nih rasanya gimana ya. ketika misalnya melihat anak-anak yang dimana nggak semangat, apalagi bahasa Inggris yang dimana harus ya paling nggak itu kan sebagai prioritas juga ya Gus ya. Oke, misalnya tadi kan menyampaikan bahwa anak-anak itu nggak semangat. Kira-kira nggak semangatnya itu bisa nih jelaskan dalam hal apa yang bisa lihat gitu. Sebelum waktu pertemuan pertama tuh saya sempat meminta anak-anak mengerjakan tes diagnostik gitu Bu. Nah, di situ tuh ada rating kan, seberapa suka kamu dengan bahasa Inggris gitu. Nah, itu tidak sedikit yang memilih angka 2. Semakin kecil kan semakin tidak menyukai ya. Nah, saya tanya kenapa kok kalian nggak suka gitu kan. Terus ya beberapa dari mereka memiliki pernyataan yang serupa gitu Bu, karena ya sulit kata mereka seperti itu. Kemudian ya untuk bisa belajar bahasa Inggris tuh mau kursus tapi nggak ada biayanya gitu. Mungkin bisa dari ya background keluarganya mereka yang tidak punya biaya untuk kursus bahasa Inggris kah, terus yang tidak membiasakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Terus mungkin salah satunya juga ada beberapa yang bilang katanya dia nggak suka karena dulu di level-level sebelumnya tuh nggak senang sama cara ngajar gurunya gitu. Jadi apa yang dipelajarin tuh dia nggak paham gitu loh.
yang saya temukan gitu dari anak-anak alasannya. Oke, yang rating tadi itu misalnya pakai apa itu, aplikasi atau mungkin hanya penyampaian ke anak-anak aja? Iya, saya pakai Google Form Bu. Di situ Google ada Form. kayak emoticon beserta angka-angkanya gitu. Kalau semakin kecil tuh sedih gitu, warnanya merah. Terus semakin dia menyukai bahasa Inggris, ya angkanya semakin tinggi. Itu di situ saya siapkan 1 sampai 5 gitu. Mereka suruh memilih tuh seberapa senang. Nah, semakin kecil ya berarti mereka semakin tidak suka, dan semakin tinggi nilainya, poinnya ya mereka jadi senang. Oke. Miss Tami bisa tahu bahwa anak itu kendalanya adalah apa Miss di apa yang poin kedua tadi Guru tidak termasuk terkait apa guru yang memang di level sebelumnya ya, itu dari mana Miss? Mungkin Miss Tami tahu. Saya nanya sama anak-anak nih, saya sampling gitu Bu, tanya kenapa sih kok gak suka, emang kenapa, ada masalah apa sama gurunya waktu lalu gitu kan. Ya dia bilang dia nggak paham gitu dengan apa yang diajarin, terus juga kurang menarik gitu Bu. Kurang menarik penyampaiannya, terus ada juga yang gurunya jarang masuk lah atau apa gitu. Jadi ya hanya sekedar mereka dikasih soal kemudian mengerjakan sendiri. Nah, padahal kan kalau bahasa menurut saya nggak bisa seperti itu. Jadi kehadiran guru itu kan diperlukan gitu ya Bu ya. Jadi ketika waktu SMP ya mungkin ya Miss ya, atau di level sebelumnya lah, itu mungkin kurang menarik gitu ya. Saya juga berpikir seperti itu gitu. Bisa jadi. Lalu untuk yang poin kedua tadi Miss, yang terkait mungkin latar belakang orang tuanya itu, Miss Tami bisa tahu itu kira-kira dari mana itu Miss? Langsung tanya ke anaknya atau mungkin Ya dengan sama cara saya bertanya satu persatu, khususnya yang memberikan ratingnya kecil itu, saya mau tahu kan secara personal kenapa gitu alasannya. Itu mereka di rumah ya tidak menggunakan bahasa itu, buat apa dipelajari, mereka menganggapnya seperti itu ya gitu. Mungkin mereka belum paham gitu pentingnya bisa berbahasa asing itu seperti apa gitu ya. Mungkin mereka menganggap di rumah tidak menggunakan bahasa itu, dan apa mau belajar lebih lanjut juga misalnya di tempat kursus mereka tidak ada biaya, nah seperti itu. Jadi ya sudah, maksudnya sekedar aja di sekolah tuh cuma masuk kelas ngikuti pelajaran ya tanpa ada rasa penasaran dia mau bisa atau apa. sedih banget ya dengar. Apalagi saya Bu yang di kelas, maksudnya yang ibaratnya bertanggung jawab untuk mereka setidaknya bisa atau suka gitu mau gitu ya. Nah kira-kira nih Miss ya, itu tadi kan yang skalanya terendah banget ya Miss ya. Kira-kira Miss Tami sudah melakukan ke anak-anak yang dimana tingkat keingintahuannya, tingkat semangatnya lebih tinggi itu, Miss Tami sudah melakukan ya mungkin wawancara atau tanya secara langsung, atau hanya khusus anak-anak yang memang ratingnya kecil Miss? Enggak sih, kan di situ ada pertanyaan lain juga ya Bu selain rating gitu kan. Nah di situ ada pertanyaan, mereka tuh belajar bahasa Inggris tuh dari mana gitu. Nah kalau saya lihat hasil dari tes diagnostiknya itu rata-rata kalau yang nilainya memberikan nilai yang tinggi itu yang 5 berarti dia suka gitu kan. Nah mereka ada inisiatif sendiri gitu Bu, belajar dari movie, dari film gitu, kemudian dengan menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah itu kan berarti ada rasa penasaran dan mereka mau bisa gitu kan. Nah kalau menurut saya, nah dari situ kan mereka udah punya motivasi kan. Terus ada juga yang mereka dibantu tutor, artinya mereka kursus bahasa Inggris memang di tempat suatu lembaga kursus bahasa Inggris gitu. Itu rata-rata yang
memilih ratingnya tinggi itu ya yang seperti itu gitu. Ya, memang motivasinya sudah ada. Iya. Gitu loh, Bu. Perbandingan banget yang ya. Ya ada juga yang sedang-sedang sih, cuma kan yang jadi perhatian ya yang rendah tadi itu kan. Nah gimana nih PR saya nih supaya mereka bisa lebih semangat belajar bahasa Inggris. Oke. Kalau misalnya di rating gitu Miss, perbandingannya berapa banding berapa nih Miss kira-kira? Antara yang suka sama yang nggak suka gitu. Hampir setara sih, tapi ya beberapa memang masih banyak juga, lebih banyak yang kurangnya. Kalau misalnya saya gabungkan di situ kan ada suka, sedang gitu ya, sama tidak suka. Nah, ketika digabungkan tuh yang tidak suka dengan yang sedang itu ya masih lebih banyak daripada yang suka gitu. Kan saya artinya ada 2 PR nih, yang sudah suka tapi belum terlalu antusias kan, gimana caranya supaya dia lebih semangat gitu kan. Terus sama yang tadi tuh yang sama sekali tidak suka gitu, sama sekali tidak suka. Nah itu harus lebih apa, usaha saya untuk membuat mereka suka tuh harus lebih kuat lagi gitu. Nah, saya pikir ya masih banyak yang kurang semangat sih. Oke. Tadi yang saya sampaikan ada yang kategori sedang, ada yang memang ya semangatnya benar-benar kurang banget. Tetapi di balik semua itu ada yang memang ada juga yang termotivasi ya Miss ya. Oke, sampai di saat ini ya Miss ya, apa sih langkah-langkah Miss Tami yang sudah Miss Tami lakukan gitu? Kalau belajar dari pengalaman saya sebelumnya gitu ya Bu ya, mungkin bisa diterapkan juga nanti nih di pembelajaran ini gitu. Waktu tahun-tahun sebelumnya sih saya berusaha bikin mereka suka dulu gitu sama bahasa Inggris dengan cara yang pertama ya kita harus memberitahu mereka dulu gitu kan fungsi atau manfaat kita bisa berbahasa asing itu untuk apa gitu. Dengan cara seperti itu otomatis kan mereka akan berpikir dong, oh iya ternyata penting juga ya gitu kan. Nah setelah sudah tahu mereka fungsinya itu untuk apa, ya kita harus sebagai guru memfasilitasi mereka gitu, membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi gitu loh Bu, jangan yang biasa-biasa saja. Dan harus apalagi bahasa gitu kan harus dipraktekkan ya. Nah, membuat gimana pembelajaran itu ya langsung berpihak pada murid, jadi ya muridnya langsung gitu yang praktek seperti itu. Nah itu sih paling upaya-upaya yang bisa saya lakukan gitu, membuat mereka paham dulu nih manfaat dari bahasa Inggris itu apa untuk mereka ke depannya gitu. Terus kemudian yang kedua tadi menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, entah berbasis game kah, tapi tetap berisi materi-materi pelajaran gitu. Terus juga ya memberikan kesempatan kepada anak-anak gitu untuk mencoba ya meskipun sedikit tapi setidaknya mereka mau mencoba gitu. Itu sih target saya sih itu untuk yang di level-levelnya bukan di level apa maksudnya yang tadi dia tidak menyukai, setidaknya ada peningkatan lah dari yang dia cuek tidak mau sama sekali. Nah jadi penasaran nih mau mencoba gitu kan ya. Mungkin karena mereka senang main game, ya saya coba dengan permainan, pakai games gitu aja. Nah alhamdulillah tuh waktu yang tahun-tahun sebelumnya, yang tadinya diem aja gitu kan, kemudian tidak tertarik dengan bahasa Inggris tuh mulai semangat Bu. Wah seru juga nih. Nah akhirnya besok-besoknya mereka udah mulai ketemu nih, oh ternyata menyenangkan juga, oh ternyata nggak begitu sulit gitu loh. Itu sih alhamdulillah yang sudah saya lakukan, dan mungkin nanti ke depannya juga saya akan melakukan seperti itu gitu. Keren banget. Ya mudah-mudahan bisa tetap konsisten ya Bu ya. Kayak suka kalau capek ya tetap aja juga sebenarnya, cuma ya mudah-mudahan saya bisa selalu konsisten untuk memberikan yang terbaik buat anak di kelas. Keren banget itu Miss, cara-caranya padahal Miss Tami itu
sudah punya cara untuk membuat anak jadi termotivasi gitu loh, dan itu sudah dilakukan. Itu langkah yang bagus banget sih kalau menurut aku, yang tepat banget. Lalu yang membuat Miss Tami jadi punya pemikiran anak-anak kok nggak termotivasi itu dari mana? Padahal yang sudah Miss Tami lakukan itu ya salah satu cara untuk membuat mereka jadi termotivasi kan gitu. Dan Miss Tami tadi juga bilang ya anak-anak jadi kembali termotivasi gitu. Ini maksudnya yang bagaimana nih Miss kira-kira? Ya itu seperti yang tadi saya bilang, karena ini tahun ajaran baru ya, saya baru ketemu dengan murid-murid baru yang saya belum mengajar sebelumnya. Terus bertemu saya di kelas saya melihatnya kok kayaknya gimana gitu, seperti tidak ada nyawanya gitu kalau misalnya masuk ke pelajaran bahasa Inggris gitu loh Bu. Kan saya melihatnya, aduh, nggak semangat banget sih nih, gimana nih caranya nih? Kalau yang udah dulu saya yang maksudnya yang sudah tahun-tahun sebelumnya di kelas saya ya gitu, dari yang tidak semangat ya saya berusaha gimana nih supaya mereka senang dulu nih sama bahasa Inggris kan, terus mau mencoba, udah itu yang saya lakukan. Ya, itu langkah yang sudah misalnya lakukan ya. Ini nanti mungkin bisa mungkin kali ada hal yang lain yang bisa misalnya lakukan selain yang sudah pernah dilakukan saat-saat kemarin gitu Miss. Ada nggak sih kira-kira Miss? Ya Bu ya, mungkin berkolaborasi kali ya, sama entah sama kakak kelasnya kah atau apa, dalam saya memberikan tugas yang lebih menantang gitu, biar anak-anak tuh bisa berkolaborasi sama, bukan hanya di teman-teman di kelasnya aja, tapi juga bisa dengan teman-teman di luar kelasnya gitu. Mungkin dari situ bisa semangat. Takutnya kan bosen ya Bu ya kalau praktek di kelas terus sama teman-teman yang udah ada gitu. Iya. Mantap banget ini Miss kalau misalnya ditambah dengan kolaborasi sama teman-teman yang lainnya. Aduh, yang kemarin sudah pernah dilakukan dan itu juga memotivasi anak banget. Lalu ditambah rencana yang ini tadi keren banget, kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya ya. Oke, baik misalnya kira-kira nih kapan nih ya mau dilanjutkan Miss? Mulai kapan nih belajar? Lanjut Bu, langsung. Nggak ada waktu lagi, mau kapan ya secepatnya sih pastinya gitu. Ini kan udah 2 kali pertemuan nih ya Bu ya ketika saya masuk kelas ya, saya akan menerapkan itu cepatnya. Kira-kira siapa aja Miss yang mau diajak supaya terlibat dalam menumbuhkan semangat ini Miss? Yang pertama ya pasti sama MGMP ya Bu ya, gimana nih kita cari kesepakatan dulu nih gimana caranya untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kayak gitu itu MGMP berarti kan sesama guru bahasa Inggris gitu ya di SMK 4 ini. Terus yang kedua yang terlibat pastinya ya siswa itu sendiri gitu kan. Saya mengajak mereka bekerja sama nih supaya kita sama-sama nyaman, mereka nyaman dengan saya dan saya juga mengajar nih juga semangat di kelas mereka gitu. Nah saya bekerja sama juga pastinya sama anak-anak gitu. Terus siapa lagi ya? Mungkin kalau misalnya berkolaborasi dengan kelas lain ya tentu saja dengan guru-guru lain dan wali kelas tentunya gitu kan. Pasti kan kalau misalnya saya misalnya memberikan proyek ke anak-anak harus berkolaborasi dengan kelas lain kan, otomatis saya harus izin dulu kan dengan wali kelasnya gitu, atau misalnya dengan guru yang sedang mengajar pada saat itu gitu kan. Nah, paling itu sih Bu. Oke, komitmen apa nih Miss yang nanti akan Miss Tami terapkan supaya ya kegiatan itu berjalan? Komitmennya itu Bu, saya gimana caranya harus konsisten ya Bu ya. Saya harus tetap konsisten, harus tetap semangat, memberikan yang terbaik untuk anak-anak.
Saya mau anak-anaknya semangat, masa saya sendiri nggak semangat ya kan? Ya saya harus semangat juga, konsisten juga menjalankan yang terbaik seperti itu. Ya, saya juga harus ngajarnya ya semangat juga. Itu sih komitmen yang saya buat. Jadi kita harus semangat dulu gitu ya. Iya, jadi teladan dulu nih buat anak-anak. Kita gurunya tuh harus semangat supaya anak-anak bisa semangat. Oke. Oke Miss, sebenarnya tadi menyampaikan nih ya, nah, aku harus konsisten nih Bu Ami. Nah, ketika nanti Miss udah jalan nih, udah punya komitmen seperti itu kan bagus banget ya Miss. Tahu-taunya ada hambatan nih, ada kendala. Nah, gimana nih bisa Miss? Gimana ya? Berarti harus mencari cara lain. Ya, cari cara lain dengan ya mungkin mencari inspirasi di media sosial, di TikTok. TikTok sekarang banyak juga Bu, menginspirasi banget tuh video-videonya dari guru-guru di sekolah lain ya. Itu terus mungkin lihat apa hasil nyata di PMM ya, guru-guru yang udah praktek dengan baik kan pasti diupload di situ tuh. Mungkin cari inspirasi di situ Bu. Ya terus sama komunikasi lagi sama guru-guru, sama MGNP, guru bahasa Inggris itu gimana nih solusinya kalau misalnya permasalahannya yang muncul ternyata ada lagi yang lain gitu kan. Kayaknya TikToker banget nih. Lumayan Bu, cuci mata gitu. Ya biar seger ya matanya. Terus lihat jadi termotivasi gitu kan, di luar sana banyak guru hebat. Pengen kayaknya. Oke, Anda Miss Rani, waktunya terbatas banget ya. Sebentar lagi kan juga mau masuk ke kelas ini ya. Oke, Makasih ya Bu ya, udah mau dengerin aku. Aku juga makasih loh ya, udah mau nyempetin waktunya untuk kita ngobrol bareng meet up seperti ini kan jarang banget ya Miss ya, apalagi di jam kerja, jam istirahat pula. Oke, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi Miss ya, kira-kira apa sih yang Miss aku dapetin? Alhamdulillah Bu, dari kebingungan saya, kekhawatiran saya terhadap anak-anak yang kurang termotivasi di belajar bahasa Inggris, saya jadi bersemangat lagi nih, ya kan? Kemudian ya disemangatin juga sama Bu Ami tadi, katanya langkah yang saya udah lakukan di tahun-tahun sebelumnya tuh ternyata udah cocok banget, udah pas ya. Nah, berarti ya alhamdulillah gitu. Berarti apa yang saya lakukan udah tepat gitu ya. Nah, itu jadi meyakinkan saya kembali nih gitu Bu, untuk bisa mengaplikasikan itu. Baik Miss Rani, terima kasih atas waktunya. Sampai Ya, ketemu. terima kasih ya. Waalaikumsalam, makasih Bu Ami. Ya, Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Pak Dadan. Siang Bu, silakan dulu Bu. Siang, Miss Rani. Bu Ami, Bu Tami, harus kembar ini kayaknya. Bentar, adik kakak. Tadi Ibu sudah melakukan coaching, kemudian Bu Tami menjadi coach, Iya. terlihat sangat enjoy, terlihat sangat asik. Saya sampai terpesona Bu, jadi seorang observasinya gitu. Iya. Oke baik Bu, dari catatan saya nanti saya akan sampaikan. Kemudian tapi saya ada yang perlu saya tanyakan dulu Bu, terkait dari coaching yang sudah tadi Ibu lakukan. Jadi kira-kira coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Dadang sangat berjalan dengan lancar. Gimana Bu rasanya Bu di coaching apa Bu? Alhamdulillah Pak, lebih plong gitu Lebih Pak. plong, ya? Alhamdulillah dapat ide-ide baru, solusi gitu. Gimana Bu coachingnya? Enak nggak Bu coachingnya Bu? Enak sih Pak, misalnya bisa bener-bener komunikatif banget ya orangnya. Saya belum belum ada gambaran aja dia udah bener-bener tek gitu. Wes. Nah, emang tadi yang saya lihat seperti itu. Klop banget gitu ya. Emang iya sesuai dengan namanya sih. Terus ini Bu, yang mau saya tanyakan yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching. Tadi kan ada
sebelumnya kan di praobservasi ada beberapa indikator yang ibu harapkan atau ibu inginkan, yang ibu ingin capai lah. Kira-kira dari indikator yang pada saat observasi kan ibu sudah menyebutkan ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, ya. Nah, kira-kira kalau menurut ibu itu sudah tercapai? Menurut saya udah tercapai ya Pak ya. Apalagi yang tadi Bapak sampaikan yang terkait apa tuh namanya prinsip coaching ya Pak ya. Ada kebijakan, lalu apa memaksimalkan potensi, ya itu udah masuk. Apalagi yang awal ceritanya itu tadi juga sepertinya saya rasakan sudah ada semua gitu dari dari menentukan tujuan, mengidentifikasi, lalu apa tuh tanggung jawab. Ya, betul Bu. Tadi yang saya lihat untuk kreatifnya Miss Tami tadi sudah bisa dikeluarkan, gitu ya. Kemudian memaksimalkan potensinya tadi sudah bisa keluar, gitu ya. Oke, baik Bu. Tadi masalahnya dari Miss Tami itu apa sih? Tadi yang sudah kita bahas ya Pak ya, terkait dengan Miss Tami, rendahnya motivasi anak-anak ya Pak ya, terkait mata pelajaran bahasa Inggris. Terkait mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, baik Bu. Terus apa yang akan dilakukan untuk membuat anak-anak termotivasi kembali? Nah, tadi kan sempat Ibu mengeluarkan pertanyaan yang seperti itu. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali, Bu. Ya, kemungkinan dari pertanyaan itu bisa Miss Tami untuk mendapatkan sebuah solusi. Nah, tadi solusi yang disampaikan oleh Miss Tami, ini catatan dari saya Bu ya. Iya, siapa? Itu menyajikan dengan game salah satunya. Nah, kemudian ada hal yang baru nih yang akan Miss Tami lakukan, yaitu kolaborasi dengan kelas yang lain. Wah, ini hal yang baru sekali ya. Nah, berarti Ibu benar tadi sudah bisa memaksimalkan potensi dari Miss Tami tadi, dan juga bisa sekreatif itu pemikirannya, luar biasa. Oke, baik Bu. Kira-kira ini untuk kedepannya Bu ya. Nanti kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Nah, dari proses coaching kan ada kompetensi yang Ibu sebutkan pada saat pra observasi, itu Ibu akan memaksimalkan yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan dulu. Nah, dari kompetensi itu ada lagi nggak yang ingin Ibu kembangkan selain itu? Ya. Kalau untuk yang lainnya ya Pak ya, saya harus benar-benar mindfulness banget ya Pak ya, karena kalau misalnya nggak mindfulness ya kita jadi nggak fokus, nggak konsentrasi. Apalagi kalau misalnya itu nggak saya terapkan ya nanti jadi pikiran saya dicampur kemana-mana tentunya ya Pak ya. Itu yang harus saya kembangkan lagi untuk selanjutnya, selain dengan present ataupun mengajukan pertanyaan berbobot, dan apa namanya tadi yang satu lagi itu mendengarkan secara aktif. Wah, ya. Jadi ini untuk kompetensinya sebenarnya tadi kalau saya lihat dari coaching yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah memiliki kompetensi semuanya. Yang tadi Ibu sebutkan mindfulness. Nah, Ibu tadi sudah hadir secara penuh, memperhatikan terus Miss Tami, ya. Dan Ibu juga bisa mendengarkan secara aktif, gitu ya. Nah, secara Ibu tidak sadari bahwa Ibu sudah memiliki kompetensi itu semua. Ya Bu ya, tadi berjalannya sudah sangat baik. Untuk sesi coachingnya, Ibu udah sukses untuk meng-coaching Miss Tami. Nah Bu, Makasih banyak Pak Dandan. Saya kan nggak merasa punya kompetensi itu ya, rasanya
Masa sih, padahal kayak ada yang kurang gitu Pak Dadang. Oh, mungkin itu yang ibu rasakan. Perasaan jangan sampai dibawa dengan perasaan. Karena perasaan suka melukai. Ya gitu loh Bu ya. Nah jadi Oke, Pak Dadang. tadi untuk kompetensinya ibu sebenarnya udah semua Bu. Cuma mungkin ibu belum merasakan. Tapi kalau sudah saya lihat sebagai observer itu sudah dimiliki ibu semua. Oke, alhamdulillah. Bu ya, Miss Tami udah plong sekarang ya Bu ya, Makasih ya, Pak mempunyai Dadang. ide baru dengan Iya, penemuan Pak. dari diri sendiri ya Bu ya. Ya. Jadi saya cukupkanlah untuk observasinya kali ini ya Bu ya. Oke, Pak. Ini Bu Aminya jangan cemburu begitu. Salah tersenyum Bu. Salah. Kok sebenarnya dari tadi cerita-cerita Iya, sendiri ya Pak begini Dadang. dong gitu ya Bu ya. Iya Pak Dadang. Iya. Nervous. Siap lah Bu. Oke. Aduh. Kita biar bisa berjalan dengan baik untuk anak-anak murid-murid kita. Terima kasih Terima Pak Dadang. kasih Pak Dadang udah mengamati dari awal sampai akhir ya Pak Dadang. Sampai saya tidak merasa loh ya Pak Dadang yang merasa. Memang harus begitu. Oke Bu, kita sudahi dulu ya Bu ya.